Obat apa ini? Dear Diary, hari ini akan aku ceritakan kisahku. Kisah tentang perjuanganku untuk bertahan menahan rasa kantuk akibat obat yang bernama Double Blind. Aku Claire. Aku tengah mengikuti penelitian sebuah perusahaan obat yang akan membuat terobosan baru untuk kesehatan manusia di masa depan. Ada bayaran tinggi untuk imbalan dalam penelitian itu. Itulah sebabnya aku mendaftar. 6 peserta yang lain juga sangat bersemangat untuk ikut. Ya, tentu saja karena imbalannya yang besar. Ada hal yang lebih besar mengapa aku dengan sukarela mengikuti penelitian ini. Aku ingin hidup mandiri, hidup sendiri, menjauh dari ibu yang tak pernah lembut padaku. Di tempat penelitian seorang gadis bernama Alice. Dia sangat ramah. Dia menyapa semua orang dan dia banyak bicara. Namun aku tak suka. Kadang aku mengabaikannya, tapi itu tak membuat Alice marah. Tibalah saat kami berkumpul. Rupanya ruangan itu tak memiliki jaringan seluler. Aku tak bisa mengirim pesan pada ibu yang terus saja menghubungiku. Saat itu Dr. Yoke menjelaskan aturan mainnya. Kami akan meminum obat selama 5 hari. Dan obat itu akan ditambah dosisnya per hari. Bagi kami bertujuh itu tak masalah. Lagi-lagi imbalan uang yang membuat kami tetap bersemangat. Kami lalu memulai meminum obat yang pertama dengan dosis 25 mg. Banyak penelitian yang harus kami jalani setiap saat. Dan itu membuatku bosan dan lelah. Apalagi saat tes urin yang akan dilakukan terus-menerus. Membuatku sempat emosi pada perawatnya. Aku benar-benar lelah, namun Alice tak memiliki rasa itu. Dia tetap bersemangat dan terus mengajakku ngobrol. Aku mulai bete padanya. Saat aku berbaring, aku merasa mual. Aku segera berlari ke toilet. Rupanya Amir juga mengalami hal yang sama. Dia berkata mual adalah efek yang wajar dalam penelitian ini. Dia berkata begitu karena dia adalah seorang dokter muda yang memang diminta ikut dalam penelitian ini. Waktunya tidur, namun aku merasa gelisah. Aku tak bisa tenang saat memejamkan mata. Kuputuskan untuk bangun saja. Rupanya Alice dan Luciana tak ada di tempat tidurnya. Kemana mereka? Aku penasaran dan keluar kamar mencari tahu di mana teman-temanku. Saat aku membuka ruangan santai, rupanya mereka berkumpul di sana. Mereka juga tak bisa tidur sama sepertiku. Saat pagi hari kami tengah bersantai, aku mulai bisa menerima Alice yang terus saja berbicara. Kami bermain catur bersama dan yang lain sibuk dengan aktivitas masing-masing. Oh iya, kami semua tak tahu, rupanya ada masalah. Dr. Yoke menerima telepon dari pusat. Pusat ingin dosis kami ditambahkan hingga 5 butir Double Blind. Namun Dr. Yoke tak setuju. Mungkin itu terlalu beresiko. Alice benar-benar orang yang ceria. Dia tak habis kata. Dia juga mengajakku melihat beberapa ekor tikus yang juga sedang diteliti dengan obat yang sama dengan kami. Aku nampak kasihan pada tikus itu. Apakah aku dan 6 yang lainnya menyedihkan itu? Entahlah, yang jelas itulah perasaanku saat ini. Hari ketiga, kami meminum 3 butir lagi Double Blind. Terlihat Amir komplain pada dokter, namun dokter menyarankan untuk tetap fokus pada penelitian dan ikut aturan saja. Oh iya, saat aku menjalankan tes ronsen kepala seketika trauma masa kecilku hadir. Aku mengingat bagaimana ibu mengurungku dalam kamar yang gelap. Aku terus berteriak untuk segera dikeluarkan dari alat itu pada dokter. Saat di kamar, Alice mencoba menghiburku. Dia berusaha sangat keras sehingga aku bisa tertawa melihat tingkahnya. Kami lalu tertawa bersama. Aku senang ada Alice. Dia cukup menghibur di tempat yang monoton ini. Hari keempat, kami harus meminum Double Blind lagi. Namun hari ini dosisnya 5 butir. Semua komplain dan tak ada yang mau meminumnya. Namun pada saat dokter mengiming-imingi kami imbalan tambahan yang nilainya fantastis, seketika kami merasa tak masalah meminum obat itu. Setelah itu kami merayakan rasa senang kami karena akan dapat uang yang banyak dan kami akan kaya seketika saat keluar dari tempat itu. Kami berdansa dan berjoget bersama. Awalnya memang aku tak ikut berjoget, namun Alice memintaku bergabung dengan yang lain. Akhirnya kami berjoget dan bersenang-senang. Tapi aku merasa ngantuk berat saat itu. Aku pamit untuk beristirahat pada yang lain. Nampak yang lain juga menguap sama sepertiku. Dr. Yoke terus mengamati kami yang sedang mengalami kantuk parah. Setelah itu kami berkumpul dan saling bercerita tentang kehidupan kami dan mengapa kami ada di tempat itu. Namun aku sudah tidak bisa fokus. Aku sangat mengantuk dan ingin tidur.
Namun Alice mengagetkanku. Dia memintaku berbicara tentang pendapatku mengenai dirinya. Aku lalu bercerita, mungkin karena tidak bisa fokus, aku mengeluarkan kalimat yang membuat Alice tersinggung. Namun saat itu aku meminta maaf. Dia berkata itu tak masalah, tapi dia pamit untuk ke toilet meninggalkan kami. Aku tak curiga apa-apa dan lanjut mendengarkan yang lain bercerita. Kami tak tahu Amir sedang melakukan apa. Dia nampak masuk ke ruangan Dr. Yoke. Dia membuka file-file kami. Nampak ada yang salah dengan penelitian ini. Pihak pelaksana menjadikan kami objek yang nyawanya terancam. Amir menemukan itu di dalam komputer Dr. Yoke. Aku khawatir melihat Alice duduk sendiri. Tak biasanya dia begitu. Aku mendekatinya tapi dia tertidur. Saat aku coba membangunkannya ada darah keluar dari mulut, mata, hidung, dan telinganya. Aku panik. Kupanggil semua teman-temanku. Alice mulai kejang-kejang. Apa yang terjadi padanya? Tak lama dari itu dia tewas dengan mengenaskan. Dr. Yoke nampak syok, apalagi kami yang tak tahu apa-apa. Tak lama dari itu sistem menyatakan lockdown dalam beberapa detik. Ada sesuatu yang salah. Menyadari itu Dr. Yoke segera berlari hendak keluar. Yang lain juga ikut berlari, namun aku masih menatapi Alice yang sudah tiada. Thomas memintaku segera ikut dengannya untuk menyelamatkan diri. Aku terpaksa meninggalkan Alice. Pintu lockdown sudah hampir tertutup. Dr. Yoke tak bisa melaluinya. Malah dia tertusuk besi dari pintu dan membuatnya tewas. Namun sebelum menghembuskan nafas yang terakhir terdengar dia mengucapkan maaf pada kami. Entah apa makna dari kata maaf sang dokter. Kami terjebak dalam ruangan itu dalam 24 jam. Setelah itu baru pintu terbuka. Amir yang entah dari mana datang lalu menyadarkanku. Dia berkata kami tak boleh tidur. Jika kami tertidur kami akan tewas. Dia menjelaskan obat itu bekerja bagaikan bom waktu. Jika mata kita tertutup seketika otak kita akan meledak. Oh, itu yang terjadi pada Alice. Amir meminta kami untuk tetap saling mendukung dan tetap terjaga. Lukas ingin membuka pintu dengan paksa, namun Amir berkata pintu itu terlalu kuat. Seketika niat Lukas memudar lalu dia nampak kecewa. Amir memberikan kami garam yang bisa kami hirup saat kami hampir hilang kesadaran. Kami membagi rata lalu setelahnya Amir meminta kami semangat karena kami akan selamat jika terus terjaga. Kami lalu kembali ke ruang santai, mencoba menahan kantuk dengan berbagai jenis aktivitas. Sementara itu Amir ingin meneliti diriku. Dia memintaku rileks dan tenang, namun aku terus saja merasa bersalah atas meninggalnya Alice. Amir yang paham kondisiku menutup jenazah Alice yang terus saja kuperhatikan. Nampak Amir juga tak fokus. Dia segera memintaku kembali ke teman-teman. Aku layaknya zombie. Aku ngantuk parah. Suara-suara aneh memintaku untuk tidur. Aku berusaha untuk tetap melawannya. Masih 16 jam lebih kami akan terkurung di tempat itu. Keadaan teman-teman juga sudah tak bisa terkontrol, emosi dan saling menyalahkan. Aku juga terus mengingat masa-masa di mana ibuku mengurungku dalam ruangan gelap. Untung Hari menyadarkanku yang hampir tertidur. Hari memintaku untuk semangat. Dia meyakinkanku kalau ini akan berakhir dan kami bisa melaluinya. Dia bercerita juga tentang hal yang sama saat dia terjatuh di puncak gunung. Dia bisa selamat tanpa tidur beberapa hari. Aku kembali semangat mendengar kisah Hari. Aku masuk ke ruangan Dr. Yoke. Di sana aku melihat file tentang diriku. Aku tak mengerti apa yang sedang terjadi padaku dan teman-temanku. Saat aku ke dapur, aku melihat Luciana tengah mencoba untuk menahan kantuknya dengan segala cara. Namun dia merasa terganggu dengan kehadiranku. Dia lalu keluar dari dapur. Hal menyedihkan terjadi. Hari yang kuat itu telah pergi meninggalkan kami. Dia tak mampu menahan rasa kantuk yang kami alami. Kami kembali panik. Aku yang benar-benar ngantuk membakar telapak tanganku di atas kompor. Itu kulakukan agar aku bisa merasakan sakit dan kantukku hilang bersamaan. Di saat itu aku punya ide. Kujelaskan ideku itu pada teman-temanku. Mereka nampak setuju menjalankannya. Namun Amir berkata itu akan sia-sia karena tembok itu terhalang sesuatu yang keras. Namun kami tak mendengar apa kata Amir. Kami mulai untuk membobok tembok dan itu lumayan menguras tenaga kami. Kekecewaan melihat tembok itu berlapis besi membuat kami sedih. Amir benar, tapi bagaimana dia tahu kalau ruangan ini dilapisi besi? Lukas menyatakan kecurigaannya. Dia curiga pada Amir sebagai antek-antek dari pihak perusahaan. Aku menemui Amir dan bertanya apa yang dia lakukan. Dia hanya memberiku selembar kertas yang berisi maafnya untuk semua teman-teman dalam penelitian ini.
Dia tak sengaja memasuki akses terlarang di komputer Dr. Yoke sehingga kami terjebak dalam tempat itu selama 24 jam. Dia sangat menyesal melakukan itu, tapi ada baiknya dia membuka informasi di komputer. Jika tidak, kami tidak akan tahu. Jika kami tertidur, kami akan tiada. Aku tak menyalahkan Amir. Aku malah memberinya semangat untuk terus terjaga. Saat itu Amir punya ide, dia akan membuat obat untuk disuntikan ke tubuh agar stamina bisa terjaga tanpa rasa kantuk. Aku senang mendengar ide Amir. Aku lalu bergegas memberitahu yang lain. Saat aku ingin bicara pada Thomas, dia malah memberitahuku kalau Amir adalah pengkhianat. Dan dia menunjukkan buktinya, kalau Amir meminum obat yang bisa membuatnya terus terjaga. Tapi tiba-tiba lampu padam. Ada apa ini? Thomas memintaku untuk mencari saklarnya. Namun lagi-lagi aku berhalusinasi. Aku melihat ada saklar, namun itu hanya dinding. Aku juga terus dihantui rasa bersalah pada Alice. Untung saja aku punya korek di saku. Aku menyalakannya dan aku berjalan mencari saklar. Akhirnya aku temukan. Lampu kini menyala kembali. Namun Thomas mulai tertidur. Kubangunkan dia dengan garam yang kumiliki. Syukurlah dia sadar. Amir yang baru datang langsung ditegur oleh Thomas. Thomas bertanya dari mana dia saat listrik padam. Amir berkata dia juga mencari saklar listrik, namun Thomas tak percaya. Apalagi saat Lucas dan Luciana datang. Keadaan memanas. Lucas langsung menghajar Amir dan mengikatnya di tiang. Dia meluapkan semua kecurigaannya pada Amir. Kecurigaan tentang Amir dan pihak perusahaan yang memanfaatkan kami sebagai objek percobaan. Lucas ingin sekali menghabisi Amir, namun aku berusaha menenangkan Lucas. Amir berkata dia punya ide untuk membuat obat. Dengan instruksi dari Amir, aku dan Thomas membuat obat itu. Rupanya Luciana dan Lucas diam-diam ingin menghabisi Amir. Mereka membuat rencana yang tidak baik. Thomas terus mengikuti instruksi Amir dan akhirnya selesai. Saat Thomas akan menyuntikkan obat itu di tubuhku, kami melihat Luciana tergeletak di lantai. Dia mengalami hal yang sama dengan Alice. Dia kejang-kejang. Amir meminta untuk menyuntikkan obat itu, namun suntikan itu terhempas dari tangan Thomas. Sementara cairan yang tersisa juga terjatuh dari meja. Hancurlah semuanya. Harapan kami semakin menipis. Amir menangis sejadi-jadinya. Aku yang tak tahan dengan Amir mengancamnya untuk berhenti menangis. Aku sudah sangat lemah. Thomas menopangku yang sudah hampir terjatuh. Aku keluar dari ruangan itu dan menenangkan diri. Aku kembali ke ruang santai. Di sana aku berhalusinasi lagi tentang masa-masa di mana ibu mengurungku dalam ruangan gelap. Aku tak mampu. Aku terjatuh, coba meraih garam yang ada di dekatku. Namun aku berhalusinasi lagi. Kini aku melayang. Aku terus berusaha meraih garam itu dan syukurlah aku mendapatkannya. Aku sedikit bisa bangkit. Saat itu aku melihat sebuah pintu tertutup wallpaper. Aku yakin itu sebuah pintu. Aku kembali ke teman-teman. Aku ingin membuka ikatan Amir. Namun Thomas mencegahku. Aku lantas meminta Amir untuk tetap terjaga sementara aku dan Thomas akan mengecek pintu apa yang tersembunyi itu. Rupanya ada ruangan visum yang tersembunyi di balik pintu itu. Oh iya, Lucas sangat sedih kehilangan Luciana. Saat itu dia melihat kertas Amir di kantong Luciana. Itu membuatnya semakin marah pada Amir. Dia datang pada Amir dan meminta penjelasan tentang kertas itu. Namun Amir langsung berteriak minta tolong. Rupanya Lucas ingin menghabisinya. Aku dan Thomas yang mendengar teriakan Amir segera mengecek apa yang terjadi. Lucas hendak memulai niatnya, namun ikatan pada tangan Amir terlepas dan Amir tak sengaja menghajar Lucas. Itu membuat pisau kecil tertancap di leher Lucas, membuatnya mengeluarkan banyak cairan. Amir yang kadung marah pada Lucas akhirnya menghabisi nyawa temannya sendiri. Aku dan Thomas syok melihatnya, namun Amir ingin menghabisi kami juga. Aku dan Thomas lalu segera lari. Amir mengejar kami dengan pisaunya. Saat itu Thomas mengkhianatiku. Dia masuk ke dalam ruang santai dan menguncinya. Aku harus menyelamatkan diri. Aku terus berlari mencari tempat bersembunyi. Amir mengejarku. Dia hampir saja menghabisiku. Untung pisaunya tertarik oleh magnet. Aku langsung menghajarnya lalu melarikan diri. Sementara Thomas masuk ke dalam ruangan otopsi. Dia masuk ke sebuah tempat yang kami kira itu lift untuk keluar. Namun ternyata itu oven untuk pembakaran jenazah. Thomas seketika terbakar dan dia tewas. Sisa 1 menit untuk pintu terbuka. Aku terus mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara Amir terus mencariku dengan pisaunya. Namun dia terlalu lemah. Saat mencariku dia terjatuh ke lantai. Saat itu pula pintu telah terbuka. Waktu penelitian telah selesai. Saat Amir menoleh dan mencoba berjalan menuju pintu, banyak orang dengan senjata.
Amir berkata hanya dia yang selamat, namun orang-orang itu malah menghabisinya. Aku mendengar suara ledakan pistol. Astaga, Amir benar-benar dihabisi. Beberapa petugas itu mengecek semua ruangan. Aku berusaha bersembunyi. Aku terus berlari mencari tempat aman. Kulihat kantong jenazah berisi teman-temanku. Ada satu kantong kosong. Aku lalu mengusap cairan merah Amir ke wajahku, lalu aku segera masuk ke dalam kantong yang kosong. Saat petugas itu mengecekku, aku menahan nafas dan syukurlah aku tidak ketahuan. Para petugas membawaku ke mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Saat dalam kantong, aku masih berhalusinasi melihat Alice. Namun kali ini dia tersenyum padaku. Aku sangat lega. Mungkin itu tandanya Alice memaafkanku. Aku segera keluar dari kantong. Mungkin aku membuat suara yang akan ketahuan oleh pihak petugas. Saat supir menoleh ke belakang, mobilnya oleng dan terbalik. Para petugas itu tewas di tempat, sementara aku juga terlempar dan membuatku pusing. Namun aku berusaha keluar dari mobil box itu. Kini aku satu-satunya yang selamat dalam penelitian itu. Aku bersyukur masih bisa melihat matahari dalam hidupku.